Hai, kembali lagi di channel kita Tumbuh Bersama. Karena dengan bersama kita tumbuh. Di video sebelumnya, kita sudah bicara tentang akar dari kasus bullying. Kenapa seorang anak bisa menjadi pelaku dan kenapa seorang anak bisa menjadi korban. Tapi, bagaimana ya jika anak sudah terlanjur menjadi pembuli atau korban bullying? Ini dia penanganannya. Simak sampai akhir ya. Jangan dulu panik ya parents, mari kita selesaikan dengan cara yang paling tenang. Sebagai orang tua, hal yang paling normal terjadi adalah marah, kesal, dan khawatir. Marah pada pelaku, marah pada sekolah, bahkan marah pada diri sendiri. Tapi di atas semua itu, hal yang paling dibutuhkan anak bukanlah kemarahan kita, melainkan rasa aman. Sebelum kita mencari siapa yang salah, pastikan dulu anak harus tahu bahwa rumah adalah tempat teraman bagi dirinya. Bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan disalahkan, tidak akan diremehkan, dan tidak akan dianggap lemah. Dalam psikologi trauma, fase pertama penyembuhan ini disebut stabilisasi, yakni membantu korban merasa aman kembali di dunia yang telah membuatnya takut. Artinya, tugas pertama kita bukan memberi nasihat, bukan meluapkan amarah, tapi mendengarkan anak tanpa menginterupsi. Kadang anak tidak butuh solusi dulu, ia hanya ingin didengar tanpa harus merasa bersalah karena merasa sedih. Lalu perlahan-lahan bantu ia kembali membangun kepercayaan dirinya. Puji bukan hanya karena prestasi, tapi juga keberaniannya untuk bertahan selama ini. Beri ruang untuk anak mengekspresikan dirinya lewat tulisan, gambar, cerita, atau bahkan lewat diamnya sendiri. Dan tentu saja, kita harus laporkan kejadian bullying ini dengan tenang, tapi tegas. Karena diamnya korban seringkali membuat pelaku semakin berani. Kita tidak sedang mencari dendam, kita sedang menegakkan keadilan demi anak-anak lain agar tidak menjadi korban berikutnya. Sekarang, bagian yang seringkali tidaklah mudah. Bagaimana jika anak kita yang justru menjadi pelaku bullyingnya? Kalimat pertama yang harus kita yakini adalah anak kita mungkin melakukan kesalahan, tapi ia bukan monster. Kita harus bisa membedakan antara perilaku yang buruk dan anak yang buruk. Karena inilah kunci utama agar kita tidak membunuh nuraninya dengan rasa malu. Lalu bagaimana cara menangani pelaku bullying? Mari kita simak sampai akhir. Pertama, kendalikan reaksi. Jangan langsung memarahi atau mempermalukannya. Anak yang dipermalukan tidak bisa belajar tanggung jawab. Ia hanya belajar untuk bersembunyi dari kesalahan. Kedua, ajak ia memahami akibat dari tindakannya, bukan dengan ancaman, tapi dengan empati. Buat ia membayangkan perasaan si korban, bukan hanya mendengarkan larangan kata jangan, 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 tapi belajar membayangkan luka yang disebabkan akibat perbuatannya. Ketiga, tunjukkan bahwa memperbaiki lebih penting daripada menyangkal. Kita bisa mengarahkan anak untuk belajar minta maaf, menulis surat penyesalan, atau membantu kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab. Keempat, jangan biarkan ia sendirian. Temani dan bimbing anak kita dalam semua prosesnya, karena perubahan perilaku tidak lahir dari rasa takut, melainkan diterima dan dibimbing. Lalu, apakah peran orang tua sudah cukup dalam menangani kasus korban dan pelaku bullying? Tentu tidak ya, peran lingkungan pun juga sangat mempengaruhi. Selain keluarga, sekolah dan lingkungan juga memegang peran yang sangat besar. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar dalam bidang akademik, tetapi
Tapi, sekolah juga tempat belajar menjadi manusia. Setiap ejekan yang dibiasakan, setiap candaan yang tidak ditegur adalah benih-benih kecil dari kekerasan yang lebih besar. Guru dan orang tua perlu bekerja sama agar anak yang membuli tidak bisa hanya dihukum. Ia harus dibimbing untuk memahami makna, empati, dan tanggung jawab. Dan anak yang dibuli tidak cukup hanya dikasihani. Ia harus diberdayakan untuk menemukan kembali rasa kepercayaan dirinya. Bullying tidak akan berhenti hanya dengan poster "Stop Bullying". Ia berhenti ketika setiap anak merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri, ketika rumah menjadi tempat yang paling jujur, dan sekolah menjadi tempat yang paling adil. Pada dasarnya, baik pelaku dan korban bullying sama-sama membutuhkan bimbingan dan cinta. Penerimaan, pengakuan, apresiasi, rasa aman, dan menumbuhkan rasa percaya diri dari dalam rumah yang kemudian sekolah melanjutkannya menjadi rumah kedua bagi anak-anak untuk mengembangkan itu semua. Maka, mari kita tidak hanya mendidik anak-anak kita untuk sukses, tapi juga mendidik mereka untuk peduli dan berempati. Karena dunia tidak butuh anak yang sempurna, tapi dunia butuh anak-anak yang tahu bagaimana memperlakukan manusia dengan hormat dan mulia. Kalau kamu baru lihat video ini, di video sebelumnya aku sudah membahas sisi pencegahannya. Penjelasan tentang kenapa bullying bisa terjadi dan bagaimana kita bisa mencegahnya dengan lebih awal, yaitu dari rumah kita sendiri. Karena tidak ada kata terlambat. Apapun yang sudah terjadi, selalu ada jalan untuk pulih. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita tidak hanya berduka dan terluka, tapi juga belajar dan berubah. Sampai jumpa lagi.